Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Susanti Amalia. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan modul. Kalau kemarin kita sudah membahas pada modul 2, sekarang kita lanjut ke modul 3 dari UPPPG, yaitu English for Social Communication, di mana di sini ada descriptive text. Nah, saya nanti akan memberikan 20 soal beserta pembahasannya. Bagi teman-teman yang ingin mencoba menjawab, boleh silakan di-post dulu soalnya sebelum mendengarkan pembahasannya. Seperti biasa, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah subscribe. Kepada yang belum, jangan lupa untuk di-subscribe ya. Oke, kita mulai saja untuk descriptive text. Nah, apa sih descriptive text itu? Descriptive text is a text that explains about what a person or an animal is like. Jadi descriptive text ini menjelaskan seperti apa orang atau hewan itu ya. Jadi menjelaskan hewan itu seperti apa, orang itu seperti apa gitu ya. It is about sensory experience, how something looks, sounds, shapes. Jadi menjelaskan bagaimana orang itu terlihat atau hewan itu terlihat, suaranya, bentuknya dan sebagainya. Mostly it is about visual experience, but description also deals with other kinds of perception. It can be said that the descriptive text is a meaningful text that describes particular person or animals. It reveals the experience related to the sense, such as appearance, shape, sound, taste, is. Jadi, descriptive text ini mengungkapkan bisa berupa pengalaman yang berkaitan dengan sense atau indera seperti kelihatannya atau appearance, bentuknya, shape, suaranya, rasanya, dan seperti itu ya. In particular, it is a text which says what a person or animal is. Its purpose is to give a visual picture of person or animal being described, such as my favorite teacher, kakatu, a specific bird, by explaining the characteristic, appearance, cycle features, or anything related to what the writer describes. Oke, jadi kita tahu bahwa descriptive text ini adalah fokus untuk menjelaskan bisa seperti karakteristik, penampilan, atau fitur-fitur lainnya yang berhubungan dengan apa yang dijelaskan oleh si penulis itu. Nah, untuk descriptive text itu sendiri, social functionnya adalah to give information about a particular entity by describing its features, history, and special characteristic, to give information about things by describing cycle attributes, behavior, uses, and etc. ya. Jadi untuk social functionnya, deskriptif ini untuk memberikan informasi tentang sesuatu dengan cara menjelaskan tadi ya, bentuknya, historinya, atau karakteristik spesial yang dimilikinya. Oke, nah generic structure-nya di sini consists of identification or general statement. It introduces or identify specific object, a person, and animal. Jadi untuk descriptive text ini spesifik hanya satu orang atau satu hewan saja yang dijelaskan. Nah, the description-nya, part of a text describe the object characteristic, appearance, personality, habits, or qualities. Nah, ini menurut Derewianka 2004. Oke, dan yang lainnya. Generic structure-nya, terdapat dua generic structure dalam descriptive text, yaitu identification dan description. Dalam identification itu fungsinya adalah identifies phenomenon or to be described, and di deskripsi itu sendiri describes or explains personality, qualities, or characteristic. Oke, itu singkat saja social function dan generic structure dari descriptive text. Kita lanjut ke soalnya ya. Oke, di sini ada teks someone I admire. Nah, seperti biasa ketika kita melihat soal seperti ini, kita tak langsung aja baca pertanyaannya ya. What is the social function of the text above? Nah, tadi kita dijelaskan sebelumnya, social function untuk descriptive text adalah to give information. Jadi kalau misalkan kita tidak membaca soalnya atau tidak membaca teksnya, kita tahu di sini pilihannya hanya yang A, itu menjelaskan to give information. Berarti jawabannya adalah yang
A ya, to give information about someone, okay, by describing cycle, attributes, and behavior, okay. Nah, next, the language feature used in the text above is except. Nah, bahasa yang digunakannya di sini kita berarti harus sedikit mengecek soalnya ya, atau teksnya. Di sini present tense, apakah menggunakan present tense? Iya ya, karena di sini admire itu adalah verb 1, berarti present tense, oke. Nah, di sini ada mental verb, ada adjective, pasti menggunakan adjective. Mental verb di sini kata kerja yang menjelaskan tentang ini kayak friendly, confident. Nah, itu adalah mental verb. Jadi menjelaskan kondisi secara emosional seseorang gitu ya. Nah, seperti di sini ada confident, ada friendly. Nah, itu salah satu kata-kata yang termasuk ke dalam mental verb. Berarti menggunakan mental verb, adjective, dan yang tidak menggunakan atau yang tidak digunakannya adalah past tense ya. Karena di sini tidak ada yang menggunakan verb yang kedua. Semuanya menggunakan verb yang pertama atau disebut dengan present tense. Oke. Next, Laura currently lives in. Nah, ini kita harus baca. Kita cari teks yang ada Lauranya. Nah, someone I admire is my cousin Laura. She is 5 years older than me, so she is 19 now and she lives in Bristol. Jadi di sini ada ya, lives in Bristol. Oke. Next, Laura started dancing when she was, she is very friendly and confident, she got along, nggak dijelaskan. Nah, di sini ada nih, she's been dancing since she was 6 years old, berarti when she was 6 years old. Nah, ini soal ini masih terbilang mudah ya, karena semuanya udah ada dijelaskan di descriptive text itu sendiri. Tinggal kita pintar-pintar untuk mencari secara cepat aja. Next, Laura goes to university and studies. Di sini kita cari she often dance in show. Nggak ada studinya ya. Laura is very busy because she also, nah di sini ada studies photography at university. Berarti jawabannya photography. Next, di sini ada kucing ya, menjelaskan tentang kucing. What is described in the text above? Apa sih yang dijelaskan di sini? Karena di sini nggak ada judulnya, berarti seolah-olah kita cari judul yang paling tepat untuk teks ini tuh apa. Nah, di sini I have a Persian cat as a pet. We call it Molly. Nah, berarti di sini antara A atau B ya. Nah, apa sih yang benar gitu? Yang diantara A di sini, apakah menjelaskan tentang Persian cat-nya atau menjelaskan tentang Molly, Persian cat-nya? Nah, di sini we call it Molly. Nah, berarti di sini I had seen such a cat my neighbor place. Molly is pure. Nah, berarti di bab kedua itu dijelaskan Molly is pure white. Berarti yang dijelaskan di sini adalah Molly Persian cat. Next, the second paragraph describes about, di sini second paragraph. Molly is pure white in color. It has long hair that are super soft and a delight to touch. Berarti di sini kan menjelaskan tentang bahwa si Molly itu punya putih ya, warna bulunya putih. Apakah Molly's grooming and feeding? Ada feeding nggak di sini? Enggak ya, nggak dijelaskan bahwa dia tuh suka makan gitu. Nah, Molly has pleasant disposition, the features of Molly atau general identification. Nah, ini yang benar adalah the features of Molly. Jadi di sini Molly itu punya warnanya putih, punya rambutnya yang panjang dan sangat lembut. Nah, berarti untuk second paragraph itu adalah the features of Molly. Next. Number 8, the third paragraph describes about, kita cek paragraf ketiga. Persian cats are considered to be the most beautiful cats in the world and Molly is no exception. Nah, kita fokus ke kalimat awalnya. Biasanya ini adalah main idea dari paragrafnya. Apakah menjelaskan the features of Molly? Enggak ya, karena tadi di paragraf 2 menjelaskan feature of Molly. General identification, Molly has a pleasant position, Molly's grooming and feeding. Jawabannya adalah Molly has a pleasant disposition. Jadi di sini
Maksudnya itu adalah Molly itu kan termasuk ke dalam cat yang beautiful gitu ya. Dan Molly itu no exception. Berarti dia tuh punya posisi yang bagus gitu. Jadi kucing seperti Persian cat seperti si Molly itu, nah, has a pleasant disposition. Okay, next untuk nomor 9, the fourth paragraph describes about, kita cek fourth paragraph di sini ya. Molly has long white hair which make her look beautiful, but we also require of taking care of it. Oke, berarti di sini apa nih? Nah, ini tadi udah ya, the feature udah, berarti antara A dan B ini nggak mungkin ya. Oke, berarti A ya, grooming and feeding. Oke. These are the characteristics of Molly except, nah di sini karakteristik Molly kecuali, nah apa nih yang nggak termasuk karakteristik of Molly. Nah di sini kan tadi apa udah dijelaskan ya, bahwa it has long hair, di sini short hair, berarti yang salah itu it has short hair. Oke, next. Nah di sini ada text describe teks atau descriptive text yang agak panjang, dari berbeda yang dari tadi. Kalau tadi simple ya, menjelaskan orang atau hewan, di sini menjelaskan tentang suatu daerah yaitu Northern Ireland. Nah, what is described in the text above? Oke, udah jelas ya. Ini judulnya Northern Ireland, berarti menjelaskan tentang Northern Ireland. Oke. What is the function to the text above? Nah, fungsi dari descriptive text untuk apa? To give information. Berarti yang A ya. What is described in the last paragraph? Oke, kita fokus aja ke last paragraph ini ya. Saint Patrick is the patron saint of Ireland and Northern Ireland. Saint Patrick Days on 17 March is a very important celebration in both Northern Ireland and the Republic of Ireland with parades, concert, music, and dancing. Oke, berarti yang dijelaskan di last paragraph itu apa? Nah, Saint Patrick the patron saint of Ireland, berarti apa tuh saint itu suci, dianggap suci, berarti apakah food, sport, simbol, atau language? Yang mana adalah simbol ya, karena dianggap suci gitu. Jadi suatu tempat atau suatu jalan di sana itu dianggap suci. Oke, next. Di sini number 5, choose the most effective description from the 4 options below. Yang mana yang paling efektif dalam menjelaskan? Oke, kita lihat identifikasi satu-satu ya. I remember the old market clearly. Oke, berarti di sini menjelaskan old market clearly. It is always crowded with customers and traders bargaining. Oke, I usually watch the action from a distance. Sometimes I get an orange from the trader. Oke, I remember the old market clearly. It always, ini sama ya. The market is near to my school. Nah, oke, di sini apakah menjelaskan yang mana yang dianggap yang paling bagus dalam menjelaskan? Nah, kita yang C kita baca dulu. I remember the old market clearly. It is always crowded with customers and traders bargaining. I usually watch the action from a distance. Sometimes I get an orange from the trader who is dealing in fruits, and I usually suck the sweet tangy flesh. Oke, jadi di sini karena ini text description, berarti cari yang paling mendeskripsi. Nah, di sini sebenarnya ada dua hal yang harus dideskripsikan. Yang pertama di old market, yang kedua yaitu adalah orange. Nah, yang paling cocok adalah yang C ya. Yang ini lebih lengkap atau deskripsinya itu lebih lengkap. What is the reason to write descriptive text? Nah, yang mana? To allow the reader grab the writer idea. Oke, sign, smell, taste, sound, and touch ya. Jadi ke descriptive text itu tadi menjelaskan kan, mendeskripsikan sense-nya, appearance-nya. Nah, berarti yang benar adalah yang A ya. Oke. Next, number 7. Which one is the most descriptive sentence in the text? Oke, seperti yang soal sebelumnya, kita cari yang paling menjelaskan. Oke, Kodaikanal is different from Sinai.
Oke, tapi nggak dijelaskan lagi, berarti ini kurang ya. Level while Canada is at mean sea level. Karena population ini ada angkanya. Oke, ini lebih lengkap angkanya. The breeze from Canada feels chilly while the Chennai sea breeze is right. Oke, yang mana yang benar? Yang benar adalah yang D. Kenapa? Karena descriptive text ini kembali lagi tadi sense of sight, smell, taste, sound, and touch. Nah, di sini ABC ini atau yang BC ini meskipun ada angka-angka tapi tidak mendeskripsikan secara jelas, ini hanya statistik, dan statistik ini tidak bukan tugasnya descriptive text ya. Nah, yang paling cocok untuk descriptive text yaitu adalah ini the breeze chilly. Nah, itu ya ada sense menjelaskan rasanya gitu karena di breeze itu artinya tuh sejuk gitu ya. Oke. Di sini what is the suitable title for the text? Nah, yang paling cocok itu teksnya. Untuk teks di sini apa judulnya? Oke, kita lihat paragraf pertama. The Rafflesia arnoldii is the biggest flower in the world. Oh, berarti tentang Rafflesia arnoldii. Which statement is correct based on the text? Yang mana yang tepat? Rafflesia arnoldii has very nice smell? Enggak ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita punya pernah membaca tentang bunga Rafflesia, pasti tahu bahwa Rafflesia arnoldii itu baunya yang bau bangkai ya. Namanya juga bunga bangkai, berarti salah di sini. Nah, Beccarii built the botanical garden. Kita lihat di sini apakah ada yang menyatakan itu. Oke, kita cari yang ada Beccarii-nya. Oke, the man who discovered the plant was Beccarii, an Italian botanist who visited Sumatra in Rafflesia. Oh, salah ya, nggak dijelaskan bahwa dia itu punya botanical garden. Oke. Nah, Stafford Laplace is an Italian botanist. Mana sih Stafford Laplace? Enggak ya, bukan. Once discovered. Nah, berarti yang benar adalah Beccarii discovered Rafflesia arnoldii. Oke. Rafflesia arnoldii is unusual because of its small, tiny, big atau long. Yang benar adalah karena di sini ada the biggest, berarti yang benar adalah big ya. Oke, terima kasih telah menonton. Next kita akan membahas tentang report text. Jangan lupa untuk di-subscribe